Ya, pemirsa, Israel kembali melancarkan serangan rudal ke Teheran, Iran beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata sepihak antara Israel dan Iran. Sejumlah ledakan terjadi di ibu kota Iran, Teheran, Selasa dini hari waktu setempat. Sistem pertahanan udara Iran diaktifkan di beberapa wilayah ibu kota. Warga kota mendengar suara ledakan beruntun di langit Teheran. Serangan Israel ini, pemirsa, terjadi beberapa jam setelah Presiden Donald Trump mengumumkan gencatan senjata sepihak antara Israel dan Iran. Deklarasi gencatan senjata disampaikan Trump melalui platform media sosial Senin malam waktu setempat. Trump pun mengatakan gencatan senjata akan dimulai secara bertahap dalam 24 jam ke depan. Proses pemulangan warga negara Indonesia dari Iran sudah dimulai dan akan dilakukan secara bertahap. Saat ini, pemirsa, sebanyak 115 WNI dievakuasi melalui jalur darat menuju Baku, Azerbaijan sebelum dipulangkan ke Indonesia melalui penerbangan komersial. Langsung kita update informasinya, pemirsa, bersama dengan rekan kami Hafsah Safira di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selamat malam, Hafsah. Seperti apa kemudian ini proses dari kedatangan WNI dari Iran di sana? Ya, selamat malam Tiara dan juga pemirsa TV One. Betul sekali bahwa pada hari ini, tepatnya 24 Juni 2025, memang sudah dijadwalkan adanya pemulangan WNI yang berasal dari Iran. Namun hingga kini kami belum bisa melihat tanda-tanda kedatangan. Namun sebagai informasi bahwa pada pukul 17:42 waktu Indonesia Barat ini, pesawat yang menampung 11 WNI, yakni maskapai Turkish Airlines ini telah tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Artinya kami masih terus menunggu daripada detik-detik adanya WNI yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Namun sebagai informasi pemirsa bahwa sebetulnya 11 WNI ini awalnya direncanakan sebanyak 29 WNI yang bisa tiba di Indonesia, yang mana ini dipecah menjadi 3 maskapai begitu dengan rincian 11 WNI, maksud kami 10 WNI yang menggunakan Qatar Airways yang direncanakan tiba pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga ada 8 WNI yang sepertinya seharusnya maksud kami tiba di Indonesia pada pukul 15:35 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan Qatar Airways. Namun sayang sekali bahwa maskapai Qatar Airways ini mengalami kendala begitu sehingga pada malam hari ini hanya ada 11 WNI yang menggunakan Turkish Airlines yang tiba di Indonesia. Dan juga nantinya 11 WNI ini akan diterima langsung oleh Judah Nugraha selaku Dir Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri. Kemudian juga ada Vito Rafael dan juga Adi Winarso selaku Asisten Deputi 2 Kemenko Polhukam yang akan langsung menerima kedatangan dari 11 WNI yang hadir pada malam hari ini. Dan juga sebagai informasi bahwa adanya evakuasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri terhadap WNI yang ada di Iran ini sebagai upaya terkait situasi yang kian memanas antara Iran dan juga Israel begitu, sehingga ratusan WNI ini dievakuasi dari Iran menuju Baku dengan jalur darat selama 16 jam perjalanan. Kemudian jika bisa kami gambarkan, selain daripada itu juga pada 23 Juni kemarin sudah adanya pecahan gelombang begitu, penjadwalan dari berbagai gelombang-gelombang yang akan tiba di Indonesia, yang mana pada 24 Juninya ini seharusnya 29 WNI, namun sayang sekali baru hanya 11 WNI yang bisa tiba di Indonesia. Mungkin demikian yang bisa kami informasikan kepada Anda. Tiara kembali ke studio. Baik, Hafsah, terima kasih Anda melaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Saya ke Mas Wahyu ya, kami lanjutkan yang tadi Mas Wahyu. Kalau Anda melihat dulu pada saat kunjungan Anda ke Iran begitu ya, ini sudah nampak belum sih adanya semacam kepercayaan ideologi antara masyarakat Iran sendiri dengan Rusia, mungkin semacam mitra geopolitik begitu ya yang terjadi pada saat itu? Iya, memang itu hubungan yang klasik dari begitu lama dengan Rusia, walaupun tidak semenonjol sekarang ya secara politis yang ditampilkan. Tapi memang yang menarik itu harus dibedakan antara ideologi yang sifatnya agama Syiah itu, ya negeri Syiah kan dengannya, tapi dengan sikap politik yang mereka terbuka, termasuk hubungan baiknya sekarang ini dengan Putin, dengan Jinping dan seterusnya. Nah, yang juga kentara pada waktu itu adalah betapa tradisionalitas di sana, walaupun dalam suasana negeri itu kebanyakan adalah dikelilingi oleh kota suci, Qom, Mashhad dan sebagainya. Tapi di kota hotel-hotel itu kehidupan modernitas juga jalan. Ya, walaupun banyak yang pakai
jilbab dan seterusnya, pakai kemudian tapi di balik itu setelah acaranya selesai, berarti di acara-acara di rumah-rumah tertentu ya dibuka itu pakai blue jean seperti biasa. Jadi orang-orang di sana itu ini banyak cerita yang sisi yang lain lah yang menarik diungkap di sana. Ya, yang lainnya adalah dari pertemuan kami dengan beberapa ayatullah. Ya, baik yang saya ingat ada Ayatullah Ali Ali Taskhiri, kemudian Ahmad Zanjani. Yang Ahmad Zanjani itu ketua Mahkamah Agung waktu itu, yang juga menjadi pemimpin yang termasuk elit setelah Supreme Court, Supreme Leadernya. Supreme Leadernya itu kan waktu itu kan Rahbar, waktu itu Ali Khamenei waktu itu ya. Nah setelah itu adalah Ahmad Zanjani, ya, Ayatullah Ahmad Zanjani yang ketua Mahkamah Agung. Nah beliau memimpin sholat Jumat di masjid di kampus dari Universitas Teheran. Nah, di situ tuh ribuan, saya termasuk yang sholat Jumat di situ ikut. Nah sholatnya itu masuk ke pengimaman mihrabnya itu agak menjorok ke bawah gitu untuk keamanan barangkali ya. Terus dikawal oleh dua kanan kiri pasukan yang bersenjata. Nah dalam pidatonya ketika Jumat itu betul-betul dipakai oleh orang-orang Syiah, bukan lagi cuman selain ya terus setelah wajib atau rukunnya khutbah khutbah Jumat itu juga diisi oleh semangat ini revolusi politik semua isinya Bu. Jadi politik semuanya. Dan ya, dan yang menarik dari sejumlah ayatullah itu dari kami ketemu di Qum, di Iran, di Mashhad, itu semuanya ketika diajak Gus Dur oleh Kang Jalal juga berbahasa Arab, semuanya nggak mau tuh. Maunya bahasa Parsi mereka. Karena mereka ada kebanggaan dengan Anda bayangkan dari situ kelihatan betapa mereka hubul watonnya itu luar biasa, kecintaan pada negerinya luar biasa mereka. Konsisten dan persisten sekali. Gitu. Baik. Saya bergeser ke Bang Faisal. Bang Faisal, mediasi yang kemudian ini diupayakan untuk dilakukan Persia ya, bahkan sudah nampak seperti yang tadi dikatakan Mas Wahyu, ini kedekatan dengan Rusia ini memang sudah terlihat begitu ya. Apakah nantinya dan seberapa besar kemungkinan begitu ya nantinya akan menimbulkan adanya poros baru di Timur Tengah? Poros baru di Timur Tengah sebenarnya secara tradisional sudah terbentuk lama ya. Ketika negara-negara Arab Teluk yang menggantungkan sistem pertahanannya terhadap persenjataan Amerika itu mereka berada. Jadi porosnya itu negara Arab Teluk, ditambah Jordan, ditambah Mesir, ditambah Amerika, ditambah Israel. Nah, tapi Iran dengan mediasi ini artinya tidak ada perubahan sama sekali. Tidak akan terlihat, tidak akan terjadi perubahan, tidak akan perubahan signifikan. Sedangkan Iran yang anti Zionis, anti Amerika, ya tetap ya backupnya itu ya Rusia atau Cina, dan itu juga dalam konteks militer kan belum terlalu kelihatan dalam perang ini kan itu sendiri. Tapi memang yang harus kita lihat apakah nanti Iran ini menerima seruan gencatan senjata sepihak oleh Trump atau tidak. Karena kan kalau cuma seruan tapi mereka tetap dicurigai itu kan sama aja bohong artinya. Cuma ya itu tadi Trump berhasil menyelamatkan muka Netanyahu, tidak harus dia mengumumkan gencatan senjata yang berarti pernyataan kalah tapi lewat tangannya Trump. Pernyataan kalahnya Israel itu lewat tangannya Trump. Cuma memang Netanyahu menghadapi dilema dalam arti begini. Netanyahu ini butuh perang untuk memelihara karir politiknya. Karena dia kan punya kasus korupsi 4, kemudian terakhir kasus suap terhadap 2 staf khususnya. Sehingga proses peradilan tidak bisa berjalan lancar. Netanyahu butuh seolah-olah negara ini dalam ancaman. Makanya butuh perang, nah itu seperti itu. Jadi tekanan bagi Netanyahu di domestik ini sendiri akan semakin besar kalau memang gencatan senjata ini memang disetujui kedua pihak. Oke, baik. Bu Susi, kalau dari perspektif Anda, baik Rusia maupun juga Amerika ini kan sama-sama berada di belakang negara yang kemudian saat ini berkonflik begitu ya, Iran dan juga Israel begitu. Apakah kedepannya dalam waktu dekat ataupun jangka panjang ini mereka berdua, Rusia dan juga Amerika ini juga akan turut berkonflik secara langsung, Bu Susi? Rusia nggak punya tenaga sekarang. Kalau kita lihat access denial itu sudah sejak Mossadegh diturunkan. Amerika sudah berperan untuk access denial. Untuk minyak yang dari Iran ya. Lalu mereka mendirikan Reza Pahlavi dan akhirnya kita lihat pertarungan Rusia di Middle East juga tidak terlalu sukses ya. Jadi kalau dilihat dari strategi, bagusan Putin udahlah
biarin aja. Kalau nggak dia akan bela Syria waktu itu juga ditinggal juga. Jadi dibiarkan runtuh ya. Jadi kalau dilihat dari Rusia sekarang, mungkin mereka lebih banyak pada self-preservation dibanding ekspansi ya. Kalau Amerika kan masih ekspansionis, masih butuh untuk tempat-tempat di mana dia bisa menaruh pasukannya dan dibayar oleh negara-negara tersebut. Jadi kalau misalnya Trump marah kepada Asia, minta defense posture-nya lebih ditinggiin harganya, ya karena Amerika memang butuh troops for hire ya, jadi kayak semacam mercenaries ya. Mudah-mudahan kedutaan Amerika nggak dengar saya. Jadi apa namanya? Jadi memang tugas mereka adalah menjadi mercenaries. Dan itu menjaga benar-benar dari kekuatan-kekuatan lain untuk tidak terlibat. Yang menarik itu adalah Cina, karena Cina kan itu dia. Fueling missiles itu datangnya dari fuel yang datang dari Cina. Jadi mereka melakukan partnership tanpa dideteksi ya. Kalau Rusia kan udah terlalu evident gitu lah. Kalau orang Cina lebih halus mungkin ya masuknya, sehingga orang tidak serta-merta memarahin Cina karena membantu Iran ya. Baik. Ya gitu kalau saya lihat ya. Tentu kita sama-sama menunggu ya bagaimana kemudian akhir dari semua ini. Sekalipun kita terus berharap bahwa perdamaian dunia ini akan segera terwujud begitu ya secepatnya. Terima kasih atas perspektifnya Bapak Ibu, Ibu Susi, Mas Wahyu dan juga Bang Faisal. Sehat selalu semuanya dan apa kabar Indonesia Malam. Pemirsa masih akan kami lanjutkan sesaat lagi dengan informasi politikus senior PDI Perjuangan Bitor Suryadini menyebut dugaan ijazah Jokowi dicetak ulang di Pasar Pramuka, Jakarta jelang pencalonan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.